Tayo suka dong. Nah, kenapa Tayo warnanya biru? Karena karo ijo lepet. 2010 itu saya udah keluar dari band. Oh, udah keluar. Karena memang lebih sering di Bandung. Kenapa dikeluarin? Siapa yang ngomong dikeluarin? Kalau Aset sampai 2019 gitu kan. Aset Rahmat. Aset Di Rumpi ya. Ya, gitu. No Secret Penny Rose. Kalau iya banyak kucubung. Tekan nominal nih ya. 25% dari aset yang 5 tadi itu nyampe nggak di angka? Halo, masih lanjut di Potsbrel Podcast bareng The Brand. Kali ini kita kedatangan narasumber nih yang marak diperbincangan di media massa dan pengirian opini publik yang negatif terhadap dirinya. Makanya kita di sini akan kupas tuntas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke? Kita sambut langsung narasumbernya, Alif Hedi. Bre, sehat? Alhamdulillah. Dikupas biar makin negatif. Saatnya kita injak-injak. Siap ya. Oke, siap nih. Sebelum ke inti permasalahan nih, saya ada pertanyaan dulu nih ya. Ya sebelumnya juga ya saya terima kasih untuk Potsbrel. Jadi saya udah diundang ke sini. Memang ini suatu kehormatan sekali ya. Suatu kehormatan ya. Saya sebenarnya sampai bermimpi banget pengen ke sini, pengen Basah ngobrol. nggak? Basah relap. Memang ini suatu kehormatan sekali. Iya. Saya sangat ingin sekali ke sini. Cita-cita dari SD memang. Ingin tampil di Potsbrel. Terima kasih untuk Potsbrel juga para kru yang sangat handal. Sangat handal ya, pada apa? Bidangnya masing-masing. Pada bidang masing-masing. Okay. Betul ya. Lip, pertanyaan dari saya nih sebelum ke inti permasalahan ini. Iya. Anda suka nonton film kartun Tayo? Tayo suka dong. Nah, kenapa Tayo warnanya biru? Karena karo ijo lepet. Bener ya. Udah ya. Sebenarnya bukan itu sih, akhirnya orang jawabannya beda, tapi ini sama yang bisa tuh menjawab. Yang penting ada jawaban. Tadi orang teh mun korek tai. Ngambang. Jadi enggak jawab lupa aja. Boleh. Ayo, tai. Lip, kita flashdisk bentar ya, flashback. Flashback nih. Alif dulu ketemu sama yang sekarang jadi mantan istrinya, ya kita sebutkan namanya ya, Ibu atau Mbak Janita Janet. Itu gimana nih awalnya kok bisa ketemu di dunia apa nih? Di dunia goib. Jadi ya tapi siluman. Dikawinin siluman. Gimana Pak Alif? Gimana? Anda jangan ngomong siluman, itu pengalaman kita itu. Saya disebut. Anda dikawinin sama siluman itu. Jeruk mimpi kan. Ya di situ ya. Iya. Yang ada kolor-kolor. Kalau melayang. Oke, lanjut Pak Alif. Jadi awalnya ketemu itu tahun 2008 ya. Jadi saya tuh dulu lagi promo album untuk salah satu band. Silver Band ya. Silver Band. Anak main band ada teh. Oh iya. Main band. Dulu saya main band, main drum gitu kan. Terus kita tuh lagi promo ke daerah ceritanya. Oke. Promo ke daerah, manggung. Kebetulan di panggung yang sama ada band lokalnya. Di mana si JJ itu jadi vokalis dari band lokal tersebut. Itu tahun 2008 kita. Oh, JJ juga berasal dari dunia entertain gitu. Entertain juga, dia nyanyi memang, cuma masih di daerah lah gitu, masih daerah. Terus kita ketemu, kenalan, selang 2 tahun ketemu lagi. Kita udah dulu masih punya pacar masing-masing. 2 tahun kemudian sama-sama udah single, akhirnya ngobrol.
J, kamu tuh udah punya potensi, saya bilang gitu kan. Kita bareng aja yuk, misalkan saya kan udah ada sedikitnya ada kenalan lah, link di Jakarta gitu kan. Yuk kita ke Jakarta, kita ngadu nasib lah gitu kan. Itu ada pada saat itu masih ngeband ya 2000 sebelumnya. 2010. Masih. 2010 itu saya udah keluar dari band. Oh, udah keluar. Karena memang lebih sering di Bandung. Kenapa dikeluarin? Siapa yang ngomong dikeluarin? Maaf ya, sorry ya. Keluar dari band. Mengundurkan diri. Bukan, saya apa? dipecat. Dipecat. Karena dulu saya itu lebih milih di Bandung. Pertama untuk menyelesaikan kuliah, dan keduanya memang lagi dekat sama JJ gitu kan. Akhirnya band memberi ultimatum, ya pilih mana ya. Bilang udahlah saya pilih beresin dulu kuliah, karena kan memang lagi tahap akhir juga kan, skripsi. Akhirnya ya udah saya dekat sama JJ, saya main ke rumahnya, saya izin sama orang tuanya gitu kan, Pak, boleh nggak JJ saya ajak gitu kan ke Jakarta, kita mengadu nasib lah di entertain gitu kan. Terus dengan waktu itu bapaknya beliau tiba-tiba nodong saya gitu kan, pakai pistol, pakai rasokan. Kenapa sih? Udah akhirnya kemana sih? Ayo. Ya, jadi kata beliau, udah WA katanya, nikah dulu aja biar bapaknya tenang, dia bilang gitu kan, nikah aja biar dulu ya. Oh, saya bilang, waduh, saya baru keluar dari band, saya juga belum punya pekerjaan tetap kan waktu itu kan, masih bingung juga. Akhirnya ya udahlah, Bismillah lah olah gitu kan. Tapi pasti ada penghasilan kan dari band tersebut? Ada? Ada, cuma sedikit lah, kayak royalti gitu kan ada. Oh iya. Gopay biasa main Gopay bagi 5. Enggak. Kita pakai Gusti. Enggak, 5 itu untuk kru semua. Ya, 500.000 itu untuk kru semua. Kita cuma dapat teh botol sama nasi padang. Gitu. Ya, sempat ngalamin gak dibayar berarti. Oh, itu. Bukan sempat. Kita dulu memang band yang sangat bersodakoh gitu. Sangat. Ya, jadi kita memberi hiburan ke orang, kita sendiri perut kelaparan. Nggak masalah. Nanti dibaca kan di sana ya. Di akhirat. Mas Rama. Jadi di setiap panggung itu kita bersodakoh gitu kan. Tapi ada pemasukan, kasih ke kru dulu, yang penting mereka sejahtera. Anak bandnya kelihatannya gaya, tapi padahal duit nggak punya gitu kan. Betul. Nah, akhirnya setelah itu saya nikah dengan JJ 2010 akhir, dengan alhamdulillah ada berbagai rezeki lah dari orang tua saya gitu kan, terutama dari mama saya, sebagian besar untuk rezeki untuk menikah gitu. Akhirnya menikah. Kemudian 2012 gitu ya, kita ke Jakarta. Oh, berarti 2 tahun di Bandung dulu setelah menikah. Di Bandung dulu. Langsung ke Jakarta. Enggak langsung ke Jakarta. Kita di Bandung dulu, istilahnya kita ngumpulin dulu bekal lah untuk ke Jakarta. Oh iya, saya sempat nih netizen di rumah nih. Gimana? Jadi beliau sempat datang beberapa kali ke rumah saya pada saat itu. Bawa amplop ya. Bawa produk. Jual minyak bulus. Apa itu? Minyak bulus ya buat mengencangkan dada, alat kelamin lainnya. Memanjangkan kumis, memanjangkan bulu. Sempat jual power bank dah kan. Oh, yang berat banget tuh. Nah, itulah jadi, perjuangannya dulu, saya tahu. Ya, jualan kaos apapun, misalkan tiap minggu kita jualan di Metro. Jualan baju gitu kan di mobil gitu kan. Ya, itu perjuangan di awal-awal kami menikah gitu kan. Terus tapi JJ mah pada saat itu 2 tahun masih di Bandung masih manggung kadang-kadang. Kadang-kadang, cuma memang permasalahannya waktu itu tuh dia kan jogetnya tuh nggak bisa heboh ya, nggak bisa agak-agak gitu? kumaha gitu, jadinya kalah saing ceritanya gitu. Diajarin sama siapa berarti jogetnya sekarang itu ya kita konsepin berdua gitu kan. Memang awalnya karena di Bandung nggak ada sepi job, manggungnya ya sekali-sekali doang ya, konsep di kamar ya. Udahlah. Ya pasti itu goyang. Itu kan goyangan di situ kan, pelajaran secara tidak langsung. Betul Pak. Jangan terlalu ke situ ya. Beliau udah punya kehidupan yang iya benar. Itu saya dicari orang gitu. Jadi udah akhirnya 2012 ke Jakarta. Setelah dia keluar dari duo itu ya,
Kita berdua ke Jakarta bawa lagu di Reject dulu tuh. Bawa di Reject. Oh, 2012 di Reject. 2012 bawa lagu di Reject, kita cari di Bandung, bawa ke Jakarta. Tawarin lah ke stasiun-stasiun. Stasiun mana? Stasiun Stasiun Bandung. Gitu. Stasiun televisi ya, oke. Stasiun televisi. pesantren. Kita bawa ke stasiun TV gitu kan. Ini masukin lagu-lagu. Kemudian kita ketemu sama ada label baru gitu. Kerja sama lah ini dengan label tersebut. Jadi saya yang di lapangan untuk mengurus A sampai Z-nya keperluan di lapangan. Dan promo-promo di label sendiri untuk kontrak dan sebagainya, kontrak pekerjaan dan sebagainya kan gitu. Kemudian kita berjalan, alhamdulillah ada rezekinya gitu kan, saya dubbing terus tiap hari. Ada rezekinya tahun 2014 kita akhirnya memutuskan untuk berpisah jalan dengan label tersebut karena ada ketidakcocokan lah. Tapi pada waktu itu kita belum punya apa-apa, hanya punya masih kontrak ya di Jakarta, masih ngekos gitu terus. Dituntut lah sama label tersebut bermiliar-miliar lah dituntutnya terus karena tidak menjaga karena kita keluar pada waktunya kontrak gitu kan. Kita keluar karena tidak cocok dengan satu hal dan kita diblok semua dari Stasiun TV. Nah itu sempat gitu ya diblok ya, diblok sama label tersebut ke Stasiun TV. Saya ngobrol ke manajer TV-nya, saya ketok pintu. Pak, saya bilang tolonglah bantu JJ, saya bilang kan ini JJ lagi naik kok, diputus gini kan, gitu nggak boleh. Habis gimana? Soalnya kita station juga harus menjaga juga jangan sampai dituntut oleh label tersebut, gitu kan. Jadi gini aja Pak, saya bikin pernyataan, saya bilang gitu kan, di atas materai Alif Edinul Maulid, saya bilang gini, saya bikin pernyataannya gini, kalau misalkan ada undangan dari TV silakan langsung saya. Kalau misalkan stasiun TV dituntut oleh label tersebut, saya akan menanggung tuntutan tersebut atas nama Alif Edinul Maulid tentang di atas kontrak. Wah, saya door to door satu persatu saya kasih ke manajer TV itu. Satu persatu alhamdulillah terbuka. Karena mereka saya yang jadi jaminan kan kalau misalnya dituntut oleh label, saya yang masuk penjara gitu. Saya digugat hukum oleh label tersebut. Jadi di situ saya pengorbanan paling besar juga ya buat karirnya dia gitu kan. Akhirnya setelah itu bisa jalan lagi satu persatu terbuka pintunya di stasiun TV. Alhamdulillah bisa berkarir lagi, manggung lagi. Akhirnya punya aset di situ. Sampai mengumpul aset sampai 2019 gitu kan. Aset Rahmat. Aset. Juragan kontrakan. Aset soleh. Lip, tadi kan bicara pengorbanan nih, berarti Anda pada saat itu tadi belum dijelaskan sebagai apa Anda dijadikan manajemen. Waktu di label itu, waktu masih kita kerja sama dengan label, saya kan bagian lapangan. Tapi setelah keluar dari label, saya handle semuanya. Gitu misalkan kalau misalkan artis lain yang bergabung label itu bisa sampai 7 job desk ya. Oh gitu. Saya kerjakan sendiri gitu, alhamdulillah. Multitask, oke. Multitask. Multi gender ya. Beda deh, Bang. Jadi gimana sih? Tacap. Keluar ya. Jadi dulu tuh saya jadi road manager, business manager, terus promote radio, promote TV. Setelah keluar dari label tersebut itu 2014 kan. Promo, terus stage manager juga, kadang-kadang jadi asisten juga, terus soundman juga, terus driver juga. Jadi semuanya saya lakuin. Suami juga di rumah melayani 24 jam gitu kan. 24 jam melayani 24 jam. Mudah-mudahan lah masuk Guinness Book of Record ya. Ya, harusnya gitu kan. Apanya yang dipakarkan? Jadi segala kemana enak salah. Oh benar 7 kan. Amin. 7 Lelaki terbaik. Kenapa kita melakukan itu biar kencang benghar, Bro. Tapi terbukti ya dengan kerja keras Anda dengan Janita Janet kan ada yang menghasilkan lah. Betul. Dari dulu sih dari awal properti. kita berkarir saya anggapnya itu adalah memang rezeki bersama ya, rezeki pernikahan. Itu rezeki keluarga. Oke. Tapi mungkin ya di situ tadi itu yang jadi perbedaan, akhirnya jadi beda prinsip hidup pernikahan antara saya dengan beliau sama JJ gitu kan. Karena kalau saya sendiri ya kita berjuang sama-sama, ya udahlah kita naik sama-sama gitu kan. Kita itu rezeki pernikahan, rezeki keluarga. Tapi mungkin beliau pemikirannya beda. Pemikirannya
ya itu semua 80% kerja kerasnya dia gitu. Saya hanya pelengkapi aja. Ini dia membagi waktu itu dibagi 20% waktu itu kan. Oh, jatahnya. Jatah saya buat saya 20%. Oh ya saya sih maksudnya saya sedikit kecewa gitu kan sebetulnya, tapi maaf itu di luar resiko hidup per hari, per minggu, per bulan. Iya. Jadi Anda tetap harus masuk Ibu Jen. Tetap. Oke. Jadi 80-20 tuh gini. Dia yang Nanti lanjut di sesi 2. Oke. Bapak jadi apa-apa? Sesi 2. Oke, post break. Lanjut. Jadi gimana tadi pembagian hasil kerja kalau gitu kan? ya saya waktu itu kan emang nggak terlalu mikirin lah ya, yang penting kerja dan kerja aja. Jadi tapi dia selalu 80-20 ini bagian 20 kamu, tapi uang tuh selalu masuk ke rekeningnya dia. Jadi ke rekeningnya dia, semua penghasilan ke rekeningnya dia. Atas nama Ibu Jenderal Janet Ya, kalau ada manggung teh. Semuanya ke rekeningnya dia. Nih off air yang pertama dibayar berapa nih pada saat Anda jadi roadman Ibu Jenderal Janet? Awal sih dari 15, 20, 25, awal naik 15 sampai juta. 50, sampai sempat 80, 100 juga pernah gitu. Oke, 15 Jadi, juta awal. Nah itu 80-20 tuh itu pun masuk ke rekeningnya beliau. Terus tinggal potong aja, saya bilang kalau ada keperluan rumah tangga, nafkah buat kamu, tinggal potong aja dari bagian saya bilang. Karena kan uangnya juga ada di kamu, saya bilang. Memang kadang-kadang dia transfer ke saya, kadang-kadang yang 20%-nya yang 20%-nya kadang-kadang transfer ke saya untuk saya transfer ke ibu saya gitu kan. Tapi setelah ada uang ada di saya pun ya saya pakai untuk keperluan harian, habis untuk harian juga gitu kan. Jadi dan semuanya selalu dia hitung. Sampai kita makan di kafe dimanapun selalu diminta bill gitu. Parkir dihitung lagi. Oh iya. Parkir. Gitu. Jadi ya rinci banget ya. Rinci gitu kan. Saya harus ininya terus dipotong dari bagian saya gitu kan. Ini dari kamu ya. Bayarnya ini dari kamu ya. Iya, silakan potong aja, saya bilang. Saya sih nggak mikirin itulah, yang penting kita kerja, kita punya aset bersama, kita punya masa depan bersama. Saya mikirnya gitu. Cuma beliau mikirnya beda mungkin kan waktu itu. Jadi ya kekecewaan saya ya, maksudnya kita tuh rumah tangga gitu kan. Bareng-bareng. Ya, jadi ya. Kenapa harus dibikin bisnis sih gitu kan? Iya. Nah pada akhirnya karena saking seringnya saya mengalami kejadian seperti itu, maksudnya dihitung di uang saya, uang kamu tuh uangnya segini. Akhirnya saya sempat kepikiran tuh gini, apa suatu saat saya bakalan berontak gitu. Gitu. Sampai satu titik saya benar-benar merasa nggak nyaman di rumah tangga ini gitu kan. Dan saya harus punya sesuatu untuk bekal saya kan gitu. Kalau misalkan terjadi gitu dari awal dong. Enggak, itu setelah perjalanan, setelah punya aset punten ya, ember-ember gitu lah ya. Tiba-tiba ada dia bikin peraturan seperti itu gitu kan. Biasa sih waktu itu nggak terlalu mikirin lah, ya udahlah terserah kamu, karena dia kan orangnya keras kan. Maksudnya keras, apapun yang dia mau harus diturutin gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya waktu itu saya akhirnya terakhir waktu di pernikahan kami itu saya memaksakan diri dari bagian saya gitu kan. Nah, sebelum ke pernikahan nih Pak Alif, kan di luar sana nih ngomongin yang aneh-aneh tentang Anda ya. Anda itu menitipkan badan saja gitu kan ya. Nggak ada kerjanya gitu kan. Versi di netizen ya, dan memang versi beliau gitu. Iya, itu gimana Anda menanggapinya tuh? Karena mereka nggak tahu mungkin ya. Mereka nggak tahu yang di belakang layar seperti apa kan. Maksudnya mereka hanya tahu yang di depan layar itu seorang JJ gitu kan, yang sukses, yang punya karir yang cemerlang gitu kan. Mereka nggak tahu pengorbanan perjuangan saya di belakang layar untuk karirnya dia. Tapi alhamdulillah teman-teman kami yang mengetahui kami dari awal semua support saya, karena mereka tahu perjuangan saya seperti apa kan. Termasuk dari media juga mereka tahu gitu kan. Gimana saya selalu ada di samping dia gitu kan, ke luar kota, ke perjalanan 12 jam, 16 jam gitu kan untuk sampai ke lokasi manggung. Iya, itu kan dibahas di Rumpi ya. Ya, gitu. No Secret Penny Rose. Kalau iya banyak kucubung. Halo. Tapi terserah lah perkataan mereka di luar sana ya. Maksudnya dibilang terserah juga saya harus beri klarifikasi termasuk di sini. Tapi Anda juga kepancing juga ya. Akhirnya kepancing juga, saya bikin di Instagram saya bikin klarifikasi gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba ada orang yang nge-tag ada berita di media sosial
pemberitaan gitu. Terus di tag ke saya, isinya semuanya ngehujat saya gitu kan. Karena mereka nggak tahu gitu kan. Ya udahlah, saya anggap gini aja lah. Itu untuk mudah-mudahan melebur dosa lah gitu kan, karena saya difitnah di situ, saya dibicarakan tidak baik. Saya hanya bisa bikin di sosial media karena memang tidak berimbang pemberitaan dari infotainment dari itu kan, memang tidak berimbang karena dia selalu bikin drama. Nah, bikin drama. Ya. Pada akhirnya berarti berapa lama? 7 tahun Anda teh. Nikah tuh 9 tahun kan. Nikah. Nah, Anda di media masa di televisi itu Anda tidak terekspos sebagai suaminya Janita Janet nih. Betul, itu karena apakah memang itu kontrak atau gimana? Kita memang itu kesepakatan juga kan. Oh, kesepakatan juga karena memang ya namanya artis baru dulu di awal ya. Artis baru itu lebih cepat naik yang single gitu. Betul. Ini udahlah kita setting seperti itu. Tuntutan gitu kan. karir ya. Tuntutan karir. Itu kan salah satu pengorbanan saya juga kan, tidak kemana-mana tidak dianggap. Tapi pas mau ada di ambang perceraian baru diekspos Anda itu suaminya. Iya, karena dia sendiri yang nyampaikan ke media kan gitu. Waktu berita perceraian naik gitu kan. Itu kan sempat bikin bukan ritmik apa sih? Gimmick bahwasannya sempat cerai terus ngomong lagi. Ya, itu gimmick. Gimmick ya. Itu karena kan dulu ya dari ada salah satu pihak yang menyerang kami gitu. Kita bikin gimmick. Tapi yang terakhir itu memang kita belum pernah bercerai sebetulnya gitu. Iya, itu hanya gimmick untuk media doang gitu kan. Nah, 2019 beneran cerai, dia gugat saya langsung talak 3 loh gitu, Pak. Di rumah gitu kan. Saya bilang nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa tiba-tiba talak 3? Langsung gitu. talak 3. Dia minta langsung talak 3 sampai nangis gitu kan, sampai depan orang tuanya dan sebagainya. Cuma di situ saya ngerasa Anda yang punya kakak girl tapi Ibu Janita Janet yang langsung talak 3 gitu. Iya, karena triggernya saya beli motor gede. Pertama gini, kenapa saya beli motor gede ya? Kenapa? Motor itu buat anak-anak. Karena kalau Honda Vario udah ada, Pak. Itu saya beli moge pertama gini kan, saya ada kakek ya, maksudnya selalu hartaku gitu kan. Akhirnya saya beli motor tuh pertama untuk tabungan saya gitu, aset saya pribadi. Itu emang uang saya sendiri yang 20% itu kan. Saya bilang sok kita hitung, saya mau beli moge gitu. Untuk apa? Ini investasi. Moge itu nggak pernah turun harganya. Satu, terus yang kedua atas nama saya sendiri karena. Tapi waktu itu akhirnya kita berantem di situ. Berantemnya kenapa? Dia tuh minta rumah. Uang yang saya belikan moge itu minta rumah. Sementara padahal rumah udah ada. Rumah udah ada 2. Udah ada 2. Oke. Di rumah ada apartemen, ada kontrakan juga. Apa sebenarnya kita bikin kontrakan gitu kan. Bikin kontrakan. Jadi mobil udah ada 2, tabungan udah ada ember-ember. Saya bilang ya kalau saya punya sesuatu untuk pribadi, untuk penghargaan terhadap diri sendiri lah ya, bahwa kerja keras saya selama ini saya pengen punya sesuatu, harusnya nggak jadi masalah dong gitu kan. Kecuali memang belum punya apa-apa, saya tiba-tiba beli moge gitu kan. Enggak, ini kan semuanya udah ada. Karir pun insya Allah masih panjang. Akhirnya saya paksakan beli. Dia inginnya semuanya untuk dia gitu kan. Dia pengen beliin rumah lagi gitu. Saya bilang rumah banyak-banyak. Sementara saya juga pengen punya sesuatu lah gitu kan dari hasil selama ini 7 tahun bekerja gitu kan. Terus itu konflik. Jadi renggang hubungan, tiba-tiba dia minta cerai. Tapi bukan konflik masalahnya tidak ada keturunan. Itu kan memang disengaja, memang. Emang sengaja. Iya, dia pasang KB untuk kontrak kan. Kontrak tidak boleh hamil dan sebagainya gitu kan. Okay. Jadi kita ngumpulin aset dulu, ngumpulin tabungan dulu kan, sampai dirasa cukup. Baru kita mau punya anak rencananya kan gitu. Cuma akhirnya dia minta cerai, langsung talak 3. Saya emosi, saya turutin dia, saya bilang udah saya keluar bawa motor aja gitu. Nggak kepikiran gono gini apa segala macam, enggak. Saya bawa motor, saya ngekos di Jakarta gitu kan. Akhirnya persidangan berjalan. Di tengah sidang itu saya ketemu sama teman-teman saya lawyer. Liv, dia bilang, lu tahu nggak yang namanya gono gini gitu. Nggak tahu bang, gimana emang gono gini tuh? Semua yang aset yang dikumpulkan selama pernikahan itu adalah harta bersama dan harus dibagi 50-50 kalau ada perceraian. Waduh, saya bilang dia nggak akan, ya
saya sih nggak berharap lah ya, karena dia nggak akan mau juga kan gitu. Saya tahu lah dia kayak gimana, JJ kayak gimana. Akhirnya setelah putus, di gugatannya Janet, gugatan cerainya Janet dicantumkan sama dia, gonogini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Ada tuh tercantum, ya kan. Setelah putus cerai, ya udah saya nggak ngomong apa kan. Tahu-tahu 2 bulan kemudian dia deket sama suaminya yang sekarang, pacaran gitu kan, saya lihat, dan mau nikah dia bilang. Akhirnya saya hubungi dia, Neng, saya bilang, kalau emang Neng udah mau nikah, ini kita beres-beres dulu aja, kan kamu di gugatan ada gonogini secara kekeluargaan, itu gimana maksudnya, gitu kan. Daripada ke pengadilan, mending gini aja saya bilang, saya sekitar 25%-an lah dari total semua aset, ya, biar kamu juga nggak merasa kehilangan terlalu banyak, gitu kan. Saya anu 3 item aja yang saya request gitu kan, karena itu seimbang juga dengan kerja keras saya kan gitu. Terus dibilang gini, enggak, dia bilang kamu ke pengadilan aja, gugat gonogini aja ke pengadilan. Ditantang ya sama Janet. Ditantang sama Janet gitu kan. Kamu daftarin aja, kamu udah sampai 3 kali. Saya bilang kalau ke pengadilan 50-50 itu hukumnya udah jelas. Iya, betul. Gitu kan. Terus dia bilang enggak, ke pengadilan aja. Dia memang gak mau berbagi sama sekali. Akhirnya dia nyuruh saya tuh ke pengadilan. Pengadilan, ya udah, saya ajuin ke pengadilan lewat lawyer saya. Tahu-tahu setelah saya ajuin ke pengadilan, dia muncul di media nangis-nangis. Itu 2000 berapa? 19 20? 2020 ya. Setelah cerai bulan Agustus lah. Dia muncul di media nangis-nangis, oh saya katanya baru aja cerai dituntut oleh mantan suami. Loh, saya bilang itu kan dia yang kemauan dia kan gitu kan. Aduh, saya bilang drama queen. Sama-sama ngerasa ini tuh kayak jebakan Batman aja Pak gitu. Iya. Jadi biar saya nyerah gitu kan. Memang dalam perjalanannya juga di sidang gonogini, ibu saya juga sampai, karena dihujat orang gitu kan, sampai nggak mau keluar rumah lah, malu gitu kan. Sampai sempat lift, udahlah nggak usah diterusin, mama malu katanya gitu kan. Saya bilang, mah ini kan kemauannya Janet yang ke pengadilan, dia tuh bikin, maksudnya biar kita tuh patah semangat lah gitu kan, nggak usah ini apapun gitu, nggak bawa apapun dari pernikahan kami gitu kan. Ya udah, pas sambil jalan sampai sekarang, yaitu nomor satunya itu sidang gonogini yang lagi ramai itu sebetulnya dia yang mau nyuruh saya untuk gugat ke pengadilan, satu. Terus yang kedua, gonogini itu ada hukumnya. Jadi ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi memang setiap perceraian itu akan selalu ada gonogininya yang harus dibagi. Itu nggak semua orang tahu, dan ternyata tidak semua orang tahu, dan kebanyakan memang tidak tahu bahwa siapapun yang atas nama aset-aset tersebut, mau istri mau suami, tetap bagi 2. Tetap semuanya harus ada pembagiannya gitu kan. Dan hukumannya 50-50 bagi 2 karena harta bersama. Maaf, itu yang aset rumah, mobil itu atas nama Janet semua? Sebetulnya di atas nama kan belum ada yang atas namakan. Oh gitu? Belum. Pertama rumah ada yang masih cicilan satu, yang dibeli cash juga belum dibalik nama, belum dibalik nama gitu kan, semuanya masih atas nama pemilik pertama. Mobil juga belum ada yang dibalik nama. Oh, mobil beli second? Second. Beli second gitu kan. Akhirnya ya udah, jadinya sebetulnya aset pun nggak ada yang atas nama masing-masing gitu kan. Iya. Gitu. 25% ya, berarti Anda sesuai target dong ya, dapat. Ya maksudnya dulu waktu saya nanyain ke dia kan, udahlah secara kekeluargaan yuk ngobrol. Sebelum tahu gonogini kan. Sebelum tahu gonogini, gitu kan. Daripada ke pengadilan 50-50. Ya. Tapi pas pada pengadilannya gimana nih? Nah pengadilan alhamdulillah kemarin setelah setahun ya, sidangnya setahun, terus sudah ada keputusan, saya bagian saya seperempat dari total aset. Coba sebutkan aset yang pertama. Rumah 2, apartemen, terus mobil 2, motor 1. 5 dong? 5 aset. 5 aset. Oke. Kontrakan? Enggak, itu saya enggak hitung sih, karena kan memang untuk orang tuanya. Oh iya. Orang tuanya dia gitu, jadi ya udahlah nggak usah dihitung. Dan
pada akhirnya hakim memutuskan bahwa Harley Davidson tidak masuk ke Nogini karena itu di penguasaan saya dan saya beli dengan uang sendiri, dan rumah-rumah yang masih cicilan juga enggak, jadi balance lah, seimbang. Jadi bagi saya motor dikeluarkan, rumah yang satu juga yang masih cicilan dikeluarkan dari Gonogini, jadi sisa 4. Dari 4 ini saya bagian saya seperempatnya. Hakim memutuskan seperti itu. Memang pada undang-undangnya hukumnya harusnya bagi 2 semuanya, cuma saya juga nggak ngerti kenapa saya kebagian seperempat, tapi itu saya nggak masalah. Maksudnya seperempat juga ya saya mensyukuri aja lah gitu kan, alhamdulillah gitu kan, setidaknya nggak nol banget lah gitu kan. Saya perjuangan saya selama ini dihargai gitu kan, ada wujudnya gitu kan. Nah ini akhirnya sekarang saya hanya tinggal menunggu cair. Nunggu masih dalam bentuk properti kan, masih dalam properti kan kudu dijual kembali ya, lapor pela. Itu banyak yang bilang terakhir deh. Iya. Ya, aspak. Iya itu. Jadi Ya tenang, kebagian. tinggal menunggu respon dari pihak mereka apakah mau gugat banding keputusan tersebut atau setuju dengan keputusan tersebut. Kalau saya sih ya saya syukurin aja apapun lah gitu kan keputusan. Belum final ya? Masih bisa dibanding. Saat ini tanggal berapa sih? Tanggal 13 Oktober. Itu seminggu lagi. Berarti minggu depan, Rabu depan itu batas tengah terakhir dia untuk banding, atau saya mau banding seminggu lagi. Kan 2 minggu waktu untuk bandingnya. Banding itu kan putusan Gunung itu Rabu kemarin. Ini hari Rabu ya. 2 minggu. Minggu depan kalau tidak ada banding ya semua harus di final berarti ya. Final. Udah. Gitu. Jadi ya ini juga sebagai alhamdulillah ya, di Portsbray ini juga saya bisa klarifikasi gitu kan bahwa ya. Pertama klarifikasi di media yang terbesar di dunia akhirat. Nanti ya lanjut lagi sesi 3 ya, ngobrol asik ya. Oke, Portsbray. Papa. This is the last station. Oke, Lip. Tapi Anda sekarang udah tenang ya, udah bisa tidur nyenyak gitu kan, karena sudah ada pembagian yang jelas gitu kan ya. Terus apalagi sih yang Anda inginkan? Apa udah cukup itu aja bagi Anda atau gimana? Saya sih ya disyukuri aja, saya sih ya bersyukur aja lah berapapun. Maksudnya kan setidaknya saya kalau katakan nominal nih ya, 25% dari aset yang 5 tadi itu nyampe nggak di angka 4 M ya? Alhamdulillah 4 M bro. Bukan 4 aset. 4. Nominal M berapa? Enggak lah, saya nggak bisa nyebutin lah. Oh ya. Isi loba nu nginjem kayak. Langsung loba chatting deh. Anu tahun 2003 gitunya setara kontak itu ngawas aja. Kumaha mah. Kemana wae. Jadi kieu. Saya ya proyek ya. Banyak masa jadi basi. Oke, lanjutlah. Enggak, maksudnya kan ini kan ya untuk kita ke depan ya, maksudnya kan gini. Seorang JJ ya, namanya udah besar. Dengan membagi seperempatnya ke saya pun saya pikir untuk dengan jangka waktu 2 tahun pun kembali modal gitu. Setahun mungkin apalagi. Karena dia karirnya masih panjang, masih bisa bernyanyi. Kemudian dengar suami yang sekarang juga pengusaha yang kaya gitu kan. Harusnya sih itu tidak menjadi suatu hal yang bisa dibesar-besarkan lah sama dia kan. Karena kan enggak ya sebagian kecil lah gitu kan. Ya, tapi ya kembali lagi kita lihat aja gimana keikhlasan dia gitu kan. Karena memang ada kerja keras yang bagi saya sangat ya luar biasa buat karirnya seorang Jimmy Tajana. Tapi Anda tidak ada setelah berpisah, kadukung gitu, menyesal tidak ya?
Kaduhung enggak juga sih, jadi apa ya, semua juga sudah ada suratan takdir. Si kecil udah lagu ya. Sudah ada suratan takdirnya gitu kan, sudah ada jalannya masing-masing gitu kan. Memang ya saya jalanin aja apapun lah gitu kan, karena ya namanya hidup malah gitu kan, sebentar lah gitu kan, sementara gitu. Iya, semua juga titipan jadinya. Cuma kan yang penting sekarang mah apapun yang kita punya jadi bermanfaat kan gitu, buat diri kita, buat keluarga juga gitu kan, buat saudara-saudara. Nah itu sih yang penting baik buat saya sekarang gitu kan. Berarti Pak Alip selama ini kan kegiatan Anda terputus seketika karena Anda dulu jadi manajer ya, dan sebagainya gitu. Kegiatan apa aja berarti yang Anda lakukan? Sebetulnya banyak teman-teman, banyak apa ya, teman-teman dari media juga, Mas Alif udah aja lanjutin lagi gitu kan, ambil artis lagi. Waduh, saya gimana ya maksudnya, ada sih kepikiran gitu kan ngambil artis baru lagi, cuma kalau sekarang agak-agak sampai cover YouTube, sampai cover YouTube. Itu yang tadi ngomong itu. Artis multi talenta. Dia tinggal tunggu waktu itu ya. Tinggal tunggu waktunya aja gitu kan. Ya, jadi banyak talenta yang sangat bagus di Bandung juga gitu kan. Sebetulnya saya pengen juga sih, maksudnya cuma mungkin sekarang lagi istirahat dulu karena apa ya, udah agak jenuhnya ada di entertain terus. Istilah di entertain. Di entertain gitu kan. Tapi mungkin ke depan ya nggak tahu lah ya. Cuma sekarang saya lagi fokus apa nih kegiatannya? Untuk pertama lagi mencoba merintis bisnis kuliner dan terutama juga bisnis dump truck. Saya ada beberapa truk yang bisa untuk disewa gitu kan, untuk Anda beli dump trucknya terus disewakan. Betul. Iya. Invest Fasilitasi ya. Ya, jadi si dump truck itu disewakan untuk proyek-proyek jalan tol misalkan, atau pengurugan pabrik-pabrik gitu kan. Nah itu satu yang udah berjalan dengan sendirinya. Terus bisnis kuliner juga saya pengen buka steak, restoran steak. Namanya Yukita Steak. Nah, Yukita Steak. Nanti ya dalam waktu dekat lah, insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan, pengen buka restoran kecil-kecilan gitu, di Bandung gitu. Itu saya masak sendiri, bumbunya saya sendiri, dibantu dengan rekan-rekan ya, seperti itulah. Oke. Itu steaknya harusnya ya dibawa dulu ke kemari kan ya? Enggak, saya sengaja nggak bawa sekarang, diundang lagi Bre. Bahas kulinernya ya? Iya. Jadi nanti kita mukbang di sini. Kalau bisa sekalian masak di sini, hayu. Boleh. Properti kita dalam klub ya. Siap bonbon, siap. Mau cabai. Siap bonbon. Saya lebih langsung mirip cuma mirip. Lo tadi kan ngomongin masak. Lip, Anda kan berarti sendiri sekarang nih ya? Sendiri gimana? Sendiri dalam kehidupan, maksudnya tidak ada pasangan hidup nih. Kata siapa? Iya, yang mereka tahu di luar ya. Ada rencana nggak untuk istilahnya punya pasangan hidup kembali gitu kan? Ya punya lah, makanya mereka ngejomblo seumur umur enggak lah. Maksudnya kan saya juga di umur sekarang 36 jalan mau ke 37 kan, pengen punya keturunan, pengen ada yang ngurus di rumah kan gitu kan. Selama ini saya nggak dapet dalam rumah tangga kan itu, maksudnya keturunan satu, yang kedua di rumah tuh ada yang ngurus gitu kan. Jadi ya lebih ke situ, saya mencari sosok istrinya gitu. Gitu. Dalam waktu dekat ada? Dalam waktu dekat ada. Kalau sudah cair. Kalau sudah pasti banyak yang ngantri langsung. Abis dikawin. Baik dicandungnya aja. itu kejadian nyata loh di Instagram juga ada yang gitu. Mas Alif kita ta'aruf yuk. Wah. Bener kan? Payu. Zong. Cuma enggak lah, maksudnya saya kriteria saya memang orang yang mau menerima apa adanya lah gitu kan, dengan kondisi saya yang sekarang mungkin masih merintis,
Itu pun kalau misalkan alhamdulillah ada rezekinya saya di pernikahan sebelumnya, ada misalnya hasilnya, ya pasti saya juga akan memanfaatkan untuk sebaik mungkin gitu kan. Pertama untuk mungkin ya modal bisnis, sebagian besar ya pasti saya serahkan ke orang tua saya gitu kan, terutama ibu saya, mungkin saya simpan di beliau gitu kan, untuk karena kan takutnya kan kalau dipegang sendiri kan ya tau lah ya misalnya waduh beli ini beli itu takut aja gitu. Booking. Bali. Jadi mendingan maksudnya saya harus bisa memanfaatkan itu untuk kehidupan saya selanjutnya gitu kan. Jadi lebih ke situ lah sekarang mah. Iya. Betul. Berarti kan usaha udah nih ya, udah usaha apa? Alat transportasi gitu kan, terus kulinernya juga. Ada butik baju juga ada. Oh, butik baju. Ada baju perempuan ada. Oh. Nanti saya semua serba digeluti ya. Laki-laki mah udah balanja. Lebaran lanjut Beli baju setahun sekali lebaran unggul. Enggak. Bagus sih semua sama beliau digeluti ya. Iya maksudnya ini sebagai tantangan aja bro gitu kan. Bagi dari kita pribadi kan, maksudnya selama ini di satu bidang entertain aja kan, saya nggak bisa di bidang lain. Iya. Nah sekarang saya pengen coba tantangan baru lah gitu kan, pengen nyoba. Lagi rame sekarang tantangan baru nih artis-artis, kalau bicara artis ya, artis sekarang lagi rame tuh beli sebuah klub sepak bola. Apakah Alif tertarik membeli klub sepak bola yang ada di Bandung? Saya kebetulan sekarang udah dikontrak oleh Aspak. Aspak ya? Aspak FC. Oke, Aspak FC. Saya dikontrak, saya udah bayar untuk beli bajunya. Jadi. Tapi jangan jadi untuk kayaknya. Ya, Aspak FC ya. Aspak FC saya udah dikontrak seumur hidup itu. Seumur hidup. Sampai kakek juga masih anggota. Nanti kita bawa lah ya Aspak FC ya. Ya kita bawa ke sini ada 30 orang semua. 30 orang ya. Nah, itu. Jadi ada ini enggak lip terakhir coba kita tutup nih. Quote atau apalah. Ya bagi saya sekarang sih semua kehidupan itu dijalani dan disyukuri, itu aja sih. Dijalani dan disyukuri. Okay. Intinya itu. Terus kita harus tetap berusaha ya, hari per hari, kita hitung hari per hari aja. Hari ini kita bangun tidur mau bikin apa gitu kan, kita mau ngapain itu harus diplanin dengan benar, dengan baik. Terus kita disiplin dengan diri sendiri. Itu yang paling saya coba terapkan di hidup saya sendiri kan gitu. Iya, kehidupan diri sendiri aja dulu. Sendiri dulu sekarang gitu kan, untuk bisa menata kehidupan ke depannya gitu kan. Jadi ya itu aja sih. Ya alhamdulillah juga ya. Sekarang kita sudah beberkan semua ya di Podspray ya. Kita alhamdulillah fasilitasi ya. Terima kasih banyak Bapak Alif ini. Ya itu aja kalau bagi saya sekarang. Oke, terima kasih Pak Alif ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Jangan lupa channel Podspray ini di subscribe, like, share,